Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul ithari wal muwasati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bab itsar, mendahulukan kepentingan orang lain, wal muwasati, dan kepedulian. Ini lebih jauh, lebih tinggi derajat kedermawanan seseorang. Berurutan kita. Dididik pertama jangan meminta. Sebelumnya jangan meminta, membiasakan diri bersabar. Setelah jangan meminta, disuruh kita untuk berusaha sendiri. Begitu berusaha, babnya tentang berbagi, tentang kedermawanan. Setelah itu kita diberitahu bahwa hakikatnya harta kita adalah apa yang telah kita gunakan untuk fisabilillah. Wa ma tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Bila sedekah seumpama uang 10.000, 5.000 disedekahkan, 5.000 dimanfaatkan untuk diri sendiri, hakikatnya yang 5.000 pertama itulah milik bagi pesedekah. Kemudian lanjut babnya, larangan untuk bersikap pelit dan bakhil. Kemudian sebaliknya disuruh untuk memupuk kedermawanan. Pada hari ini babnya lebih tinggi lagi, isar, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya. Ini sikap sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maksudnya apa? Yuksiruna ay yuqaddimuna, mereka mendahulukan. Siapa maksudnya? Orang Ansar wal muhajirin, pada saat itu terhadap muhajirin, ala anfusihim fima indahum minal amwal, walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka sendiri hajat. Cerita ini sudah terdahulu disampaikan bahwasanya ketika sahabat muhajirin datang ke Madinah, mereka meskipun tadinya di Makkah kaya, punya rumah, punya tempat tinggal, mereka sampai di Madinah tidak memiliki apa-apa. Maka rebutan itu orang-orang Ansar, yang punya tempat diberikan tempatnya tanpa harus bayar, dilayani dengan baik, sehingga mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan tuan rumah sendiri. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan atas dasar suka, enggak nyesal, enggak bermasam muka. Luar biasa. Meskipun itu yang ditawan adalah orang-orang musyrik, asir, ya, mereka tetap memberikan makan. Apalagi orang miskin muslim, yatim muslim, ya sudah, perhatian betul mereka. Inilah akhlak yang memang menjadi identitasnya orang muslim muslimat, mukmin mukminat. Makin kuat sikap berbaginya ini, semakin kuat dan tebal iman seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud فأرسل إلى بعض النساء فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. Satu saat ada seorang tamu jauh datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya dalam kesusahan yang sangat-sangat berat. Majhud ay al-masyaqqatu wal hajah wa su'ul aish. Kemudian ditambah lapar. Duit enggak punya, beberapa hari udah enggak makan, dan memang enggak punya pekerjaan, sulit. Maksudnya apa? Ini orang minta tolong kasih makan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'arsala ila ba'di nisa'i, mengutus orang untuk tanya kepada istri-istri beliau. Faqalat, maka para istri beliau satu persatu yang ada itu jawab apa? Ma wallazi ba'asaka bil haq, demi zat yang mengutus engkau wahai Rasulullah dengan kebenaran. Ma indi illa ma, enggak punya apa-apa, enggak punya simpanan, enggak punya beras, enggak punya kurma buat dimakan kecuali air. Masya Allah, keluarga Nabawi ya, nggak punya simpanan makanan. Ini benar-benar harus menjadi tauladan bagi kita. Kita ini hidupnya terlalu nikmat, terlalu mewah. Memang kadang merasa miskin, merasa nggak punya. Masya Allah. Ya, kulkas kita punya pendingin, ya. Air punya, pakaian di lemari banyak, beras banyak ada, cuma kadang sayurnya aja yang belum ada. Itu pun masih bikin rungsing. Padahal nih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga nggak punya bekal buat ngadepin besok. Datang tamu, tapi Nabi perhatian, kirim kepada para istri, jawabnya nggak punya. Hatta qulna kulluhunna misla dzalik, sampai semua istri beliau menjawab sama. Wallazi ba'asaka bil haqq ma indi illa ma. Subhanallah. Masya Allah. Dan heran itu, istri-istri beliau nggak minta cerai gara-gara nggak ada makanannya. Gini hari begitu kejadian, waduh, bisa dikirim gugatan cerai suaminya. Ya. Memang kita mau dikasih makan kita, laki ngajar mulu, lu duit kagak, bokeh. Masya Allah. Akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar dari istri-istri beliau nggak ada yang punya makanan, nyerah Nabi. Akhirnya Nabi bikin sayembara. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yudhifu hadzal laila, malam hari ini ada yang mau nanggung nggak nih? Faqala rajulun minan ansar, maka salah satu sahabat dari Ansar ngomong, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya akan ngasih makan dia malam hari ini, saya akan jadikan tamu di rumah saya malam hari ini. Fantalaqa bihi ila rahlih, tamu pun dimasukkan ke rumah dan dia pun menemui istrinya yang sedang menunggu beliau di rumah. Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ibu, ini saya bawa tamu Rasulullah ya, untuk kasih makan malam hari ini. Rasulullah tadi bikin sayembara, ya lalu saya ambil. Mereka semua tahu keagungan memuliakan tamu-tamu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang punya iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Jadi udah jadi darah daging mereka terhadap tamu itu mukrid duyuk, mereka muliakan. Cuman masalahnya punya makanan atau tidak. Itu dalam riwayat yang lain suaminya bilang, hal indaki syai', faqalat la. Ya. Punya makanan enggak? Udah keburu datang tamu,
janji buat ngasih makan, nggak konfirmasi dulu, emang nggak ada WA, nggak ada messenger, nggak ada SMS, mau bawa tamu aja ke rumah. Kata suaminya, istriku, saya bawa tamu, punya makanan nggak nih buat tamu malam? La illa qulta subyani, nggak punya bang, ada juga makanan buat bocah no. Saya nggak makan, cuma ada tadi persiapan buat anak-anak, belum makan tuh bocah. Terus gimana kalau kita kasih ini makanan buat tamu ala bocah kita, gimana? Si anak lapar di malam. Kalau urusan saya punya makanan, saya nggak apa-apa, siap lapar. Tapi ini kan tamu Rasulullah, gimana? Kita harus kasih. Saya udah minta sama Rasul lagi. Kata bininya, ini makanan anak saya. Apa kata suaminya? Alilihim bisyai'in. Kalau bahasa kita, empok-empokin aja dah. Tau empok-empokin. Cari alasan dah dengan sesuatu. Wa iza aradu al-asya fanawwimihim. Kalau dia mau makan malam, ajak tidur, empok-empokin ya. Jadi sibukkan dia dengan sesuatu sehingga lupa memakan. Bikin dia ngantuk, empok-empokin jadi biar tidur malam. Masya Allah. Wa iza dakhala dhaifuna, apabila tamu nanti udah siap makan ya, udah masuk ke ruang makan, fatfi'is siraj, matiin itu lampu. Lampunya lampu minyak zaitun berarti ya, lampu ceplik. Wa arihi anna nakula, dan tampakkan kepada dia kita sedang makan bersama. Karena kalau kita bisa bayangkan, sang istri membawakan makanan, suaminya di luar bersama si tamu ya, dibawalah umpama 3 piring. Begitu mau nyampe, mati lampunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Pak, lampunya mati, pada ditiup. Gimana dah? Kata suaminya, udah nggak apa-apa, kita makan, maaf dong, kita makan gelap-gelapan ini, nggak ada nyari korek api susah. Akhirnya apa? Makan. Yang ada isinya makanan dikasihlah sepiring buat si tamu, makanan bocah buat anaknya. Yang 2 piring lainnya yang buat suaminya dan buat dia sendiri, piring kosong. Oh, ada bekicap tuh, tau bekicap. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita doa, Allahumma barik lana bima razaqtana warzuqna khairan minhu. Makan, silakan Pak, makan. Iya makan. Ya. Kata si suami, oh itulah nyangkut. Enggak, itu drama. Pada kagak ada yang dimakan, bekunyah juga, bininya ngunyah juga. Ngomong tuh seolah-olah ada yang dikunyah gitu. Jadi si tamu nggak perasaan kalau itu dia makan sendiri, enggak. Luar biasa. Kan ada tamu memang begitu diajak makan, tuan rumah kalau nggak makan dia nggak mau makan, akhirnya makan bareng. Nah sementara makanan cuma satu-satunya. Memang punya akal, pengen ngebagi orang, ada aja jalannya. Luar biasa tuh. Padahal punya makanan satu-satunya. Biasanya juga para ibu kalau udah punya makanan buat anaknya, kagak bakal bisa dikasih tuh. Makan bocah gitu bahasanya tuh, nggak mau dikasih, tapi ini dikasih. Itu yang disebut wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia mendahulukan orang lain meskipun dia butuh, meskipun dia hajat. Ini akhlak tinggi luar biasa. Wa akala dhaifu wa bata tawiyin. Maka tamu pun makan dan bermalamlah keduanya itu dalam keadaan lapar ya. Tamu kenyang.
Falamma asbaha, ketika saatnya subuh, ghada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun bertemu Nabi. Jadi setelah selesai, dia pun ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tamu mah sudah pulang gitu. Dia ketemu, ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah laksanakan tadi malam. Melihat ini orang datang, senang Nabi melihatnya. Apa kata Nabi? Laqad ajiballahu min sani'ikuma bidaikuma al-lailah. Saya sudah tahu sampai beritanya langsung. Allah sungguh takjub terhadap perlakuan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Masya Allah, nggak sangka ya. Makanan cuma satu piring yang buat anaknya diberikan kepada tamu dianggap itu hal yang biasa saja. Cuma satu malam, tapi ini ternyata membuat Allah takjub. Diumumkan kepada para malaikat. Bagaimana kedermawanan seorang yang sudah imannya dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah SAW, ingin menyenangkan Nabi. Nah ini insya Allah nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan Maulidur Rasul SAW. Saatnya kita datang untuk menjamu tetamu-tetamu yang mengagungkan Rasulullah SAW. Maka keluarkan apa yang kita bisa keluarkan. Ustaz, saya dapat kiriman dari orang tua. Berapa? 300.000. Terus saya bagi maulid semuanya aja. Wih, mantap. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sekali-kalinya ini aja. Ajib. Ini bukannya orang, bukan. Orang yang lagi itu orang tua, ini saya. Kalau nyumbang Pak masih menggunakan harta orang lain, nah, itu biasa, enteng, bukan hartanya dia. Biar berasa itu harta yang kita punya. Nih, ada sumbangan yatim piatu, panitiain, lalu ada orang nyumbang, kitanya yang jadi panitia kagak ngeluarin duit sama sekali, enteng itu sedekah. Nggak punya orang dikasih, tapi duit kita sendiri keluar atau tidak? Keluarkan. Di situ nilai kita. Kalau kita cuma panitiain, kita nggak keluar, ya calok namanya. Ya bagus juga, wasilah namanya. Tetapi rasanya tidak sama dengan mengeluarkan uang sendiri. Tapi kan saya bosan jadi panitia nggak ada uangnya. Ya alhamdulillah tenaganya masih mau. Tapi kalau ada, keluarkan. Nilainya lain. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih. Luar biasa. Kisah yang hanya terjadi antara dia berdua dengan istrinya di rumah tanpa lampu, tanpa CCTV, tapi beritanya menembus langit sampai kepada Rasulullah dan sejarah itu sampai kepada kita. Allah Allah. Semoga kita diberikan hati yang dermawan dan aktif dalam kehidupan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnaini kafi thalathah wa ta'amul thalathah kafil arba'ah. Makanan yang cukup untuk 2 orang sebenarnya bisa mencukupi untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang sebenarnya cukup untuk 4 orang. Jadi jangan berpelit-pelit buat jatah 2 orang, ada 1 saya belum kebagian, sini makan sini. Niat yang ngamalin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang begini, udah ini udah cukup, ini jatahnya buat berdua ini. Satu no, banyakkan nasinya. Ngajakin ke orang bukan ke dirinya. Panggil temannya itu. Muttafaqun alaih. Iqra.